Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Ledita Minta Purba dengan NIM 0101211008. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ashar Sitompul MA. Adapun judul dari ceramah saya adalah penting untuk menjaga kesehatan. Sebelum saya memulai ceramah saya, akan lebih baik apabila saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi-materi mengenai retorika dakwah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu dari retorika. Jadi, apabila retorika menurut KBBI adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Kalau retorika itu merupakan cabang dari dialektika yang membahas mengenai kemampuan dalam membuat argumen dalam bahasa sebagai alat di bidang ilmu etika. Retorika adalah sebuah teknik pembujuk rayuan menggunakan persuasi untuk menghasilkan bujukan baik terhadap pembicara, emosional, dan argumen. Pengertian lain dari retorika ini adalah seni berpidato yang muluk dan bombastis. Jadi, konsep dari retorika sendiri adalah suatu gaya atau seni berbicara, baik yang dicapai berdasarkan bakat alami atau talenta ataupun melalui keterampilan teknis. Nah, jadi tujuan dari retorika ini adalah untuk meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari satu topik yang sedang dibicarakan. Dan juga tujuan lainnya adalah dapat membina rasa saling pengertian yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam sikap kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Kalau unsur-unsur dari retorika, yang pertama itu ada pemajasan, yang kedua ada pensiasatan struktur, yang ketiga ada pencitraan. Kalau cabang-cabang dari retorika ini ada 3. Yang pertama ada monologika, yang kedua ada dialogika, yang ketiga ada bina teknik berbicara. Selanjutnya ada jenis-jenis dari retorika. Jadi yang pertama itu ada forensik, yang kedua ada demonstratif, yang ketiga ada deliberatif. Kalau fungsi dari dakwah sendiri adalah untuk muslim sebagai proses peningkatan kualitas penerapan ajaran Islam, sedangkan untuk non-muslim adalah untuk memperkenalkan dan mengajarkan kepada mereka mengenai Islam dan mengajak mereka masuk ke dalamnya secara sukarela. Nah, kalau tujuan dari dakwah itu adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing, atau secara singkatnya yaitu untuk menyeru manusia agar mempercayai seruan Allah serta mematuhi panggilannya di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada unsur-unsur dakwah. Yang pertama ada dai. Dai yaitu sebagai penyampai pesan dakwah. Yang kedua ada mad'u sebagai penerima pesan dakwah dari seorang dai atau objek dakwah. Yang ketiga ada materi dakwah. Jadi apa yang akan disampaikan oleh dai ke mad'unya. Yang keempat ada metode dakwah. Dengan cara apa seorang dai menyampaikan pesannya kepada mad'u. Yang kelima ada media dakwah. Dengan media apakah seorang dai menyampaikan pesan dakwahnya. Yang keenam ada efek dakwah. Apa efek untuk mad'u dari pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang dai tersebut. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis dari dakwah. Yang pertama itu ada fardiyah, yang kedua itu ada ammah, yang ketiga ada bil lisan. Nah, itu dia materi-materi dari yang pernah saya pelajari dalam mata kuliah retorika dakwah. Selanjutnya di sini saya akan berceramah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala wassabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di kegiatan saat ini. Tidak lupa sholawat bersertakan salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan ceramah saya dengan judul pentingnya kesehatan. Nah, apakah kita di sini telah menjaga kesehatan kita dengan baik, mulai dari pola makan kita, mulai dari pola olahraga kita, ataupun dengan cara istirahat yang cukup? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memulai pembahasan kita melalui makan makanan yang sehat. Sedari sekolah dasar, kita itu telah dikenalkan dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Namun kita masih memiliki kesulitan atau tantangan dalam memilih makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Kini kita banyak disodori oleh makanan-makanan yang cepat saji, memiliki kadar gula tinggi, enak, namun tidak bergizi. Itulah yang banyak kita konsumsi pada saat ini. Padahal kesehatan bermula dari apa yang akan kita konsumsi, maka itulah yang akan berpengaruh kepada tubuh kita. Daripada kita mengobati penyakit, akan lebih baik apabila kita mengatur kembali pola makan kita, kebiasaan makan kita di sehari-harinya. Jadi, marilah menjaga kesehatan tubuh mulai dari makanan yang lebih baik. Kita sering mendengar istilah yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, namun apabila kita dalam mengkonsumsi makanan, kita tidak boleh berlebihan seperti dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baniya Adama khuzu zinatakum inda kulla masjidin wa kulu washrabu wala tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang dimana artinya adalah, wahai anak Nabi cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, dan minum dan makanlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan kita juga harus mengatur pola makan kita yang memenuhi gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Olahraga juga diperlukan untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita, sehingga gizi atau makanan yang kita konsumsi dapat diserap dengan baik oleh tubuh kita. Istirahat yang cukup juga berguna untuk mengembalikan energi yang telah dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, dalam berolahraga tersebut, kita tidak selamanya harus keluar rumah untuk berolahraga. Kita juga dapat melakukannya di dalam rumah. Seperti apa? Seperti berjalan, seperti naik turun tangga, seperti push up, pull up, dan olahraga lainnya. Padahal apabila kita sering melakukan olahraga, akan ada pengaruh-pengaruh baik, yaitu seperti dapat mencegah penyakit stroke dan jantung, dapat juga mengendalikan kadar gula darah, mencegah obesitas, dan mengatasi nyeri pada badan kita dan kesehatan-kesehatan lainnya. Nah, demikianlah yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita, dan saya mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari tugas praktekum saya.
Saya mengucapkan terima kasih.